Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Izzati Putri dari kelas IATB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid. Bab 1, memahami qiraah sab'ah dan ahruf sab'ah. Pengertian ahruf sab'ah. Para sahabat mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi SAW dalam berbagai keadaan dan kesempatan dengan 7 huruf atau ahruf sab'ah. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berarti, saya dibacakan oleh malaikat Jibril 1 huruf. Saya lalu terus meminta agar ditambah lagi sampai berakhir pada 7 huruf. Makna hadis tersebut bukanlah 1 huruf mempunyai 7 ragam bacaan atau qiraah sab'ah, karena mereka Al-Qur'an sab'ah belum ada atau belum lahir ketika Al-Quran sudah sempurna diturunkan. Kemudian pengertian qiraah sab'ah. Adapun yang dimaksud dengan qiraah sab'ah adalah 7 macam bacaan Al-Quran yang disandarkan pada 7 imam qurra, dan masing-masing imam mempunyai 2 murid atau rawi yang meriwayatkan bacaan imamnya, yaitu mereka: 1. Nafi bin Abdurrahman bin Abi Nuaim yang mempunyai 2 murid, yaitu Qalun dan Warash. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Katsir al-Maki. Beliau mempunyai 2 murid juga, yaitu Al-Bazzi dan Kunbul. Kemudian yang ketiga, Abu Amr mempunyai 2 murid juga, yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Kemudian yang keempat, Abdullah bin Amir Asy-Syami mempunyai 2 murid, yaitu Hisham bin Amr bin Nasir bin Maisarah dan Ibnu Zakwan. Kemudian yang kelima, Asim bin Abi al-Najwad al-Kufi mempunyai 2 murid, yaitu Syu'bah dan Hafiz bin Sulaiman al-Mughirah al-Kufi. Kemudian yang keenam, Hamzah bin Habib al-Kufi mempunyai 2 murid, yaitu Khalaf dan Khalat. Kemudian yang ketujuh, Ali bin Hamzah bin Abdullah mempunyai 2 murid juga, yaitu Abu Harith dan Hafiz bin Umar bin Abdul Aziz. Dari data nama para imam qurra tersebut, diketahui bahwa masing-masing imam mempunyai 2 rawi. Jumlah ini merupakan hasil ijtihad Ibnu Mujahid. Sebelum masa Ibnu Mujahid tidak dikenal dengan istilah qiraah sab'ah. Dan qiraah sab'ah ini juga telah disepakati dan diterima oleh ulama qurra setelah Ibnu Mujahid. Kemudian pengertian qiraah asyrah. Imam Ibnu Al-Jazri merupakan generasi emas setelah Imam Asy-Syatibi dalam ilmu qiraat. Hasil karya beliau tentang ilmu qiraat yang berjudul Tahbir al-Tashir fi al-Qiraat al-Ashr berbeda dengan ulama sebelumnya. Imam Al-Jazri menambahi 3 nama imam qurra dari 7 yang telah disebutkan, sehingga dikenal dengan istilah qiraah asyrah. 3 nama imam qurra tersebut yaitu, yang pertama, Yazid bin Koko al-Makhzumi yang mempunyai 2 rawi, yaitu Isa bin Wardan al-Madani dan Ibnu Jammas. Kemudian yang kedua, Yakub bin Ishaq bin Zaid al-Bashri mempunyai 2 murid, yaitu Ruwais dan Rauh bin Abdul al-Mu'min. Kemudian yang ketiga, Khalaf bin Hisham bin To'lab al-Baghdadi mempunyai 2 murid juga, yaitu Ishaq bin Ibrahim al-Marwazi al-Baghdadi dan Idris bin Abdul Karim al-Baghdadi. Hasil karya Ibnu Al-Jazri ini dianggap sebagai penyempurna ilmu qiraat yang ada sebelumnya. Hingga sekarang ini belum ada ulama yang menambah riwayat bacaan Al-Quran yang dianggap mutawatir selain 10 imam qurra yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya, pengertian qiraah syadz atau qiraah al-arba'asyar. Adapun qiraah syadz yaitu qiraah yang tidak memenuhi standar qiraah yang telah ditentukan di atas. Qiraah syadz yang masih terekam datanya hingga sekarang ada 4 qiraah saja yang bersumber dari 4 imam. Masing-masing imam juga mempunyai rawi. Keempat qurra tersebut yaitu, yang pertama, Muhammad bin Abdurrahman bin Mahishan. Kemudian yang kedua, Yahya bin Mubarak bin al-Mughirah. Yang ketiga, Hasan bin Abi al-Hasan al-Basr. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Sulaiman bin Mahron al-Kufi. Selanjutnya pengertian qiraat, riwayat, dan thariqah. Yang pertama, qiraat. Qiraat adalah sebuah bacaan Al-Quran
yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraat yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian riwayat, yaitu sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang imam, meskipun melalui wasitoh. Seorang murid yang mengambil bacaan Al-Quran dari imam disebut rawi atau riwayat. Kemudian yang ketiga, torik atau torikoh, yaitu sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang rawi. Bab 2, biografi Imam Asim dan rawinya Hafiz. Nama aslinya adalah Asim bin Abi An-Najd, sedangkan nama kunyahnya adalah Abu Bakar. Beliau seorang guru qiraah di kota Kufah. Beliau juga seorang tabi'in. Sanad Imam Asim dalam qiraah sampai pada Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Asim telah membaca Al-Quran pada Abdurrahman Al-Salimi dari Ali radhiyallahu anhu, dan beliau juga membaca qiraah pada Jahri bin Hubaish dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dua orang perawi yang meriwayatkan dari Imam Asim antara lain, yang pertama Abu Bakar bin Iyash atau Syu'bah, dan yang kedua Imam Hafiz bin Sulaiman bin Mughirah. Kira-kira 95% di kalangan para muslim di dunia saat ini membaca Al-Quran dengan qiraat Asim dengan riwayat Imam Hafiz. Imam Asim meninggal pada tahun 127 Hijriah. Kemudian selanjutnya biografi Imam Hafiz. Nama asli beliau adalah Hafiz bin Sulaiman Ad-Duri Al-Asadi dari Qabilah Bani Asad. Nama panggilannya Abu Amr. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah dan meninggal pada tahun 180 Hijriah. Imam Hafiz adalah anak angkat dari Imam Asim. Sanad qiraat beliau dari Imam Asim paling terkenal daripada sanad murid Imam Asim lainnya. Kemudian beliau tinggal di Baghdad dan membaca qiraahnya di sana, dan beliau juga membacakannya di Mekah. Beliau mengambil sanad qiraah dari Imam Asim langsung secara talaki dengan baik dan benar. Hal ini disaksikan oleh para ulama sehingga beliau dijadikan Imam Mekah pada waktu itu. Definisi tajwid menurut etimologi yaitu membaguskan, memperindah. Menurut terminologi, berarti membaca Al-Quran Al-Karim dengan memberikan setiap huruf akan haknya dari segi mahraj, sifat, dan harokatnya. Kemudian mahraj huruf, tempat yang mengeluarkan suara huruf atau tempat keluarnya suara huruf, sehingga dapat dibedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Kemudian sifat huruf, yaitu suatu cara untuk melafazkan huruf dan membedakannya dari huruf satu dengan huruf yang lainnya dari segi sifatnya, seperti huruf itbaq, hamz, isti'la, qalqalah, rokhawah, takriroh, dan lain sebagainya. Kemudian pengambilan ilmu tajwid. Yang dimaksud di sini adalah dengan dua cara. Yang pertama, dengan mendengar langsung dari bacaan guru yang mutqin yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian murid tersebut menirukannya. Kemudian yang kedua, seorang murid membaca Al-Quran di hadapan guru, lalu ditashih langsung oleh beliau. Menggabungkan dua cara di atas, yaitu guru membaca Al-Quran lalu murid menirukan, merupakan cara yang paling ideal. Kemudian bab 3, mengenal ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang seluruhnya tauqifi atau bukan merupakan produk budaya manusia, dan yang mana tidak diperbolehkan lagi untuk berijtihad. Ulama telah sepakat bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Sedangkan mengetahui teori tajwid adalah fardu ain juga. Diriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Shaghir, yang berarti sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai Al-Quran dibaca sebagaimana ia diturunkan. Selanjutnya bab 4, standar bacaan Al-Quran yang benar. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan menyebutkan bahwa bacaan Al-Quran bisa diterima bila memenuhi 3 standar, yaitu yang pertama, bacaan yang mempunyai sanad sahih, kemudian bacaan yang menggunakan bahasa Arab, dan yang terakhir, bacaan yang sesuai dengan mushaf Rasm Utsmani. Bacaan Al-Quran yang bersanad sahih dari Rasulullah SAW merupakan bacaan mutawatir yang sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW semasa beliau mengambil bacaan Al-Quran langsung dari malaikat Jibril alaihissalam.
dan malaikat Jibril alaihissalam mengambil bacaan langsung dari Allah Azza wa Jalla dari awal ayat hingga akhir ayat. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bacaan Al-Quran yang sudah memenuhi 3 standar yang telah disebutkan. Bacaan ini wajib diterima dan diyakini kebenarannya. Kemudian yang kedua, bacaan yang diterima melalui jalur ahad yang sahih dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, namun tidak sesuai dengan kaidah rasm atau penulisan dalam mushaf Utsmani. Kemudian yang ketiga, bacaan yang diterima dari rawi atau mukri yang tidak terpercaya dan tidak memenuhi standar kaidah bahasa Arab. Maka bacaan atau qiraah seperti ini tidak dapat diterima meskipun secara tulisan sesuai dengan mushaf Utsmani. Dan yang keempat, yaitu bacaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasm Utsmani namun tidak mempunyai sanad. Maka bacaan seperti ini tidak dapat diterima, bahkan berdosa bila melakukannya karena berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Bab 5, adab membaca Al-Quran. Adapun adab atau tata krama membaca Al-Quran yang paling penting di sini adalah yang pertama, hendaknya membaca dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, yaitu dengan berwudu atau dengan mandi besar. Dan yang kedua, membacanya di tempat yang suci untuk menjaga keagungan dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, membaca ta'awud di permulaan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, membaca basmalah pada permulaan setiap surah kecuali surah Baroah atau At-Taubah. Kemudian yang kelima, membacanya dengan khusyuk dan tenang sebagai wujud penghormatan kita pada Al-Quran. Begitu. Kemudian selanjutnya yang keenam, membacanya dengan meresapi serta memikirkan makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan dan terang serta memberikan hak kepada setiap huruf. Kemudian yang kedelapan, hendaknya pembaca memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran tanpa adanya unsur memberatkan atau sesuai kesanggupan. Dan yang kesembilan, dengan bersiwak. Yang kesepuluh, bagi pendengar baik mendengar dari orang yang membaca Al-Quran secara langsung atau melalui radio agar supaya mendengarkan dengan seksama serta memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang 11, menahan diri dari membaca Al-Quran ketika dalam keadaan mengantuk sampai rasa ngantuk tersebut hilang. Dan adab yang ke-12, adanya membenarkan serta meyakinkan pembaca kepada Tuhannya dan kesaksiannya pada Rasulullah atas berita yang telah disampaikan ketika selesai membaca Al-Quran. Dan yang ke-13, tidak memutus bacaan dengan berbicara bersama orang lain kecuali dalam keadaan darurat. Dan yang ke-14, membaca takbir setelah selesai membaca surah Ad-Duha sampai An-Nas. Dan yang ke-15, memohon kepada Allah agar dianugerahi kenikmatan ketika membaca ayat-ayat rahmat dan memohon pertolongan serta perlindungan kepada Allah ketika membaca ayat-ayat tentang ancaman. Kemudian bab ke-7, hal-hal yang membantu dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, terus-menerus dalam menghafal, tidak putus asa dan memotivasi diri. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari maksiat dan meminta ampun kepada Allah setelah melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, membaca takbir mulai dari akhir surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Kemudian yang keempat, disunahkan bagi pembaca hendaknya membaca surah Al-Fatihah jika sampai pada akhir surah An-Nas. Bab ke-6, ritme dan tadabbur membaca Al-Quran. Ada 3 macam membaca Al-Quran yang semuanya termasuk dalam kategori tartil. Yang pertama, tahqiq, yaitu membaca dengan pelan, tenang, serta memperhatikan dan meresapi makna-makna Al-Quran. Kemudian hadr, membaca dengan cara cepat serta tetap menjaga hukum-hukumnya. Kemudian yang ketiga, tadwir, yaitu pertengahan di antara tahqiq dan hadr. Bab 8, permulaan membaca Al-Quran. Al-isti'adah, dianjurkan atau disunahkan bagi pembaca Al-Quran Al-Karim agar membuka atau memulai bacaannya dengan membaca ta'awud, baik pada waktu memulai membaca di permulaan surah atau di tengah-tengah surah. Hukum kesunahan membaca ta'awud ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Jazir sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Wahabah Al-Zuhaili dalam tafsir Munirnya. Kemudian membaca basmalah diletakkan ketika memulai membaca di permulaan beberapa surah.
Hukum basmalah menurut mazhab Syafi'i wajib pada surah Al-Fatihah karena basmalah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Bab ke-9 yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Mahraj yaitu tempat mengeluarkan suara huruf dan yang membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Kemudian cara menentukan mahraj yaitu untuk mengetahui tempat keluarnya huruf, maka huruf itu kita sukun atau kita tasydid terlebih dahulu, kemudian kita masukkan hamzah wasal pada huruf tersebut. Macam-macam mahraj. Huruf abjad mempunyai 5 pokok mahraj atau tempat keluarnya huruf yang dijabarkan menjadi 17 mahraj. Yang pertama al-jauf, yaitu kekosongan yang masuk dalam mulut dan tenggorokan. Kemudian yang kedua al-halqu, pada tenggorokan. Kemudian yang ketiga al-lisan, lidah. Kemudian yang keempat itu syafatan, kedua bibir. Kemudian yang kelima al-khayshum, pangkal hidung. Bab 10 lakab huruf. Yang pertama jaufiyah. Huruf-huruf jaufiyah atau huruf yang berada di antara lubang tenggorokan dan mulut ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Yang kedua halqiyah. Huruf-huruf halqiyah pada pangkal kerongkongan yaitu mahraj huruf yang terdapat pada pangkal tenggorokan yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian yang ketiga lahwiyah. Huruf-huruf lahwiyah yaitu qaf dan kaf. Kemudian yang keempat syajariyah. Huruf-huruf syajariyah yaitu jim, shin, ya. Kemudian yang kelima dalqiyah, hurufnya yaitu lam, nun, ro. Kemudian nat'iyah, hurufnya to, dal, ta. Asaliyah, hurufnya shad, zai, sin. Kemudian lithawiyah, hurufnya zo, zal, sa. Kemudian yang kesembilan syafwiyah, wawu, ba, mim, fa. Bab 11 sifat-sifat huruf. Sifat adalah cara atau metode melafadzkan sekiranya dapat membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Yaitu pembagian sifat huruf dibagi menjadi 2, yaitu sifat yang kontradiksi atau yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Sifat yang berlawanan yaitu al-hamz lawan katanya al-jahr. Kemudian asyiddah lawan katanya tawasud. Yang diantara keduanya ar-rakhawah. Kemudian yang ketiga tobak yang lawan katanya al-infitah. Kemudian idlaq lawan katanya ismat. Kemudian isti'la lawan katanya istifal. Bab ke-12 hukum ra ketika tafkhim dan tarkik. Tafkhim yaitu ra dibaca tebal dalam beberapa keadaan. Yang pertama apabila ra di fathah dan di dhammah. Yang kedua apabila ra disukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Yang ketiga apabila ra disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya berupa huruf isti'la yang tidak dibaca kasroh. Kemudian jika ra disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian jika ra disukun ketika waqaf dan sebelumnya berupa huruf yang disukun selain ya dan sebelum huruf mati tersebut berupa harokat fathah atau dhammah. Kemudian yang kedua tarkik. Ra tarkik dibaca tipis dalam beberapa keadaan. Yaitu yang pertama jika ra dibaca kasroh. Kemudian yang kedua dibaca ra apabila ra disukun dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh asli dalam satu kalimat, sedang setelahnya ra tidak berupa huruf isti'la. Kemudian yang ketiga jika ra dimatikan ketika waqaf dan huruf sebelumnya berupa huruf ya yang mati. Kemudian apabila ra dimatikan dalam keadaan waqaf dan sebelumnya berupa salah satu huruf istifal yang mati yang huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh. Kemudian boleh dibaca tafkhim dan tarkik. Yang pertama apabila ra disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya ra berupa huruf isti'la yang dibaca kasroh.
Kemudian apabila ro mati dalam keadaan waqaf dan huruf sebelumnya berupa huruf istilah yang mati, yang sebelumnya huruf istilah berupa huruf yang berharokat kasroh. Bab 13. Hukum tanwin, nun, dan mim mati. Hukum tanwin dibagi menjadi 5. Yang pertama dibaca gunah, yaitu suara yang merdu yang keluar dari pangkal hidung yang tidak melibatkan pekerjaan lidah. Kemudian idhar, yaitu menurut bahasa berarti terang. Sedang menurut istilah mengeluarkan huruf dari maharaj dengan bentuk yang jelas tanpa dengung. Kemudian idgham, yaitu memasukkan sesuatu pada sesuatu. Kemudian hukum mim mati. Hukum mim mati dibagi menjadi 3 hukum, yaitu idgham syafawi, ifa syafawi, dan idhar syafawi. Idgham syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf mim, maka mim yang pertama diidghamkan dengan panjang 3 harokat atau 1,5 alif pada mim yang kedua. Kemudian ikhfa syafawi, apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka mim disamarkan dengan gunnah dengan panjang 3 harokat atau 1,5 alif. Kemudian idhar syafawi, apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Kemudian hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan adalah nun yang tidak berharokat. Kemudian tanwin, ucapan nun mati yang berada di akhir kalimat isim dalam melafatkannya. Hukum nun mati dan tanwin ada 4: idhar, idgham, iklab, dan ikhfa. Idhar yaitu menurut bahasa berarti terang, jelas. Sedangkan menurut istilah adalah apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar yang sebanyak 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Kemudian idgham, menurut bahasa berarti memasukkan sesuatu pada sesuatu. Idgham bagi menjadi 2, idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Huruf-huruf idgham bil gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Sedangkan idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Kemudian iklab, menurut bahasa berarti memindah atau mengubah sesuatu. Hurufnya ada 1, yaitu ba. Dan ikhfa menurut bahasa berarti tersembunyi atau samar. Hurufnya ada 15, yang disingkat menjadi sifdatsana kam data syakhsun qad sama tuntaiban zid bitukon do'dolima. Bab ke-15, hukum lam ta'rif ketika idgham dan idhar. Hukum lam ta'rif idhar, yaitu menjelaskan lam ta'rif yang masuk pada kalimat isim apabila diiringi oleh salah satu huruf qamariyah yang dikumpulkan dalam kalimat abagi hajjaka wa khauf aqimah, dinamakan idhar qamariyah. Kemudian idgham, yakni memasukkan lam ta'rif yang mati pada huruf yang mengiringi dari salah satu huruf syamsiyah, yaitu huruf selain huruf qamariyah, dinamakan huruf syamsiyah, yang terkumpul dalam kata tifsum masul rahman tafusif dan ni'am da su'adan nizul syarifan lil karam. Kemudian bab ke-15, idgham berdasarkan sifatnya. Itu bagi menjadi 3, yaitu mutamathilan, mutajanisen, dan mutaqariban. Mutamathilan secara bahasa berarti kesamaan, yaitu apabila ada 2 huruf yang serupa bertemu dalam satu kalimat atau 2 kalimat. Kemudian yang kedua idgham mutajanisen, yang berarti sejenis, yaitu apabila ada 2 huruf yang sama dalam makhrajnya dan berbeda dalam sifatnya. Kemudian yang ketiga idgham mutaqariban, yang secara bahasa berarti berdekatan, yaitu apabila ada 2 huruf yang berdekatan dalam makhraj dan sifatnya, maka huruf yang pertama harus diidghamkan pada huruf yang kedua. Kemudian bab ke-16, yaitu hukum mat. Mat menurut bahasa berarti panjang, sedangkan secara istilah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mat. 3 huruf tersebut dikumpulkan dalam kalimat nuhiha,
Kemudian macam-macam mat. Mat wajib mutasil, yaitu apabila ada huruf mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian mat jaiz munfasil, apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Kemudian yang ketiga mat arid lisukun, yaitu apabila ada huruf mat bertemu dengan sukun arid yang disebabkan waqaf, maka dinamakan mat arid lisukun. Kemudian yang keempat mat lazim, apabila ada huruf mat bertemu dengan huruf yang ditasydid, maka dinamakan mat lazim. Kemudian yang kelima mat silah, apabila ada hak kinayah yaitu hak domir berada di antara dua huruf hidup, maka dinamakan mat silah. Kemudian mat badal, apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mat, maka dibaca panjang dua harokat. Dan yang ketujuh mat iwad, yaitu mat dalam tingkat waqaf sebagai ganti dari dua fathah ten. Dalam tingkah waqaf maka dibaca panjang sebagaimana mat tabi'i. Kemudian yang kedelapan mat lin, apabila ada huruf ya dan wawu yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah dalam keadaan waqaf, maka dinamakan mat lin. Kemudian bab ke-17 yaitu hukum 7 alif, yaitu yang pertama alif pada lafaz ana, kemudian yang kedua alif pada lafaz lakinna, yang ketiga alif pada lafaz adzununa, yang keempat alif pada lafaz ar-rasula, dan yang kelima alif pada lafaz as-sabila, yang keenam alif pada lafaz qawariro, kemudian yang terakhir alif pada lafaz salasila. Kemudian bab ke-18 berdiam sejenak atau saktah. Saktah adalah berhenti kira-kira dua harokat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Bab ke-19 yaitu hamzah wasal dan hamzah qata'. Hamzah qata' ialah hamzah yang ditetapkan ketika tingkah wasal dan ketika di permulaan kalimat. Kemudian hamzah wasal ialah hamzah yang ditetapkan di permulaan kalam dan digugurkan di pertengahan kalam dengan kata lain. Hamzah yang hanya dibaca di permulaan kalimat tapi tidak dibaca di pertengahan kalimat. Bab ke-20 yaitu waqaf dan ibtida. Waqaf menurut bahasa berarti berhenti. Kemudian secara istilah adalah memutus atau menghentikan suara dan diam di akhir kalimat dengan masa sebentar yang cukup digunakan pembaca untuk bernafas menurut kebiasaan dengan niat melanjutkan bacaannya lagi. Kemudian qat'i, yang dimaksud di sini adalah memutus bacaan dengan niat mengakhiri bacaan. Kemudian ibtida, memulai bacaan sesuai waqaf ini boleh dilakukan hanya pada perkataan yang tidak merusak arti susunan kalimat. Ke-21 yaitu penulisan Al-Qur'an. Jumhur menyatakan haram menulis mushaf dengan selain tulisan mushaf yang digunakan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagian ulama berpendapat boleh menulis mushaf dengan tulisan sekarang. Akan tetapi pendapat ini lemah dan atau dhaif. Bab ke-22 yaitu lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali adalah kesalahan fatal yang sangat nampak sekali yang terjadi pada lafaz sehingga maknanya menyimpang dari makna yang dikehendaki atau yang sesuai. Kemudian lahan khafi yaitu kesalahan yang berhubungan dengan kesempurnaan dalam pengucapan, seperti kurangnya membaca panjang pada mat atau terlalu panjang dalam membaca mat, atau tidak adanya kesamaan antara satu mat dengan mat yang lainnya. Bab ke-23 itu gharaib Al-Qur'an sesuai riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim. Yang pertama Imam Hafiz membaca dengan sin, yaitu pada surah Al-Baqarah dan Al-A'raf, dan membaca dengan shad pada surah Al-Ghasyiyah. Dan yang kedua pada kalimat dha'af terdapat pada 3 tempat dalam surah Ar-Rum. Imam Hafiz membaca dengan dua wajah, yaitu membaca fathah huruf dhad dan membaca dhammah huruf dhad. Kemudian yang ketiga pada kalimat majroha atau majriha. Dalam surah Hud ayat 41 Imam Hafiz membaca dengan bacaan imalah alif setelah ro. Berdasarkan hal ini ro menjadi tipis atau imalah ialah suara di antara alif dan ya. Kemudian yang keempat kalimat a'damiyun. Dalam surah Fussilat ayat 44 asal kalimat berupa dua hamzah qata' yang hidup keduanya.
Imam Hafiz membaca hamzah kotok dengan bacaan tashil. Kemudian yang kelima, lafaz atani dalam surah An-Naml, Imam Hafiz membaca dalam dua wajah, yaitu menetapkan ya yang mati dan membuang ya bersamaan waqaf pada huruf nun. Bab ke-24 yaitu sujud tilawah. Dalil disyariatkannya sujud tilawah. Allah mencela orang yang tidak sujud dalam surah Al-Insyiqaq, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka tidak bersujud. Rasulullah bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan riwayat hadis dari Sahih Bukhari, yang berarti Rasulullah pernah suatu ketika membacakan kepada kita salah satu surah. Kemudian beliau membaca ayat sajadah, lalu beliau langsung sujud. Kita pun ikut sujud, sehingga salah satu dari kita tidak dapat tempat untuk sujud. Hukum sujud tilawah menurut mazhab Hanafi wajib bagi pembaca dan pendengar, baik sengaja mendengar atau tidak sengaja. Kemudian menurut jumhur sunnah bagi pembaca dan pendengar yang sengaja mendengarkan Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa perempuan yang sedang haid dan nifas tidak diwajibkan atau disunahkan sujud tilawah. Kemudian syarat sujud tilawah. Syarat sujud tilawah sebagaimana syarat sahnya salat, yaitu suci dari hadas kecil maupun besar, serta bebas dari najis, tertutup aurat dan menghadap kiblat. Bab ke-25 yaitu perbedaan kaidah dalam riwayat Hafiz. Sesungguhnya bacaan Al-Quran dalam riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim dengan thariqah Asyadibiyah merupakan bacaan yang paling masyhur di dunia sekarang ini. Bahkan banyak dari pengkaji dan penghafal Al-Quran hanya tahu thariqah ini. Imam Asy-Syatibi dalam nazamnya Hirzu al-Amani wa Wajhu at-Tahani hanya menyantumkan satu thariqah saja bagi riwayat bacaan Imam Hafiz bin Sulaiman al-Kufi. Sedangkan Imam Ibnu Jazri dalam kitabnya An-Nashr fi Qiraah al-Ashr menyantumkan 85 kitab dari kitab qiraat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.